Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Edi Santoso dari SMK Muhammadiyah Bligo, calon guru penggerak Kabupaten Pekalongan. Saya ingin merefleksikan diri pemikiran filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang pahlawan, juga seorang tokoh pendidikan di Indonesia yang memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah yang bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun, tumbuh, atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanaman itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda, yang berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan pada anak untuk mengembangkan dirinya, berpikir kreatif, mengembangkan minat bakatnya dengan tujuan merdeka belajar. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan yang mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan bagi dirinya. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun tidak semua yang baru itu baik. Jadi perlu untuk diselaraskan. Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber-sumber belajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat dan karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru tidak bisa menghapus sifat dasar yang ada pada diri anak. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya, sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. 3. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, menyesuaikan diri dalam konteks pembelajaran sekarang. Kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21 atau 4.0. Budi pekerti juga harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswinya dan mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai luhur pekerti, akhlak mulia kepada diri anak. Dalam pembelajaran di kelas, hendaknya kita juga harus memperhatikan kodrat anak yang masih suka bermain. Ketika anak sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan. Dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Hendaknya guru juga memasukkan unsur permainan dalam pembelajarannya agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Apalagi menggunakan permainan-permainan tradisional yang ada. Selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga mendidik
dan mengajak anak untuk melestarikan budayanya. Hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati, memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus-tulusnya, memberikan teladan ingar sosungkulodo, membangun semangat imagio mangun karso, dan memberikan dorongan tuturi handayani bagi tumbuh kembang anak, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana, sehingga mereka insya Allah akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat kelak. Kemudian refleksi yang saya lakukan setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah bahwa saya harus memberikan tuntunan kepada anak didik dengan lebih sabar, dengan lebih ikhlas, karena mereka masing-masing unik dan berbeda-beda seperti pada planet tata surya kita. Tidak perlu memberikan hukuman yang sifatnya tidak mendidik, memberikan teladan agar mereka bisa melihat dan menirunya, memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka dengan mencoba berbagai model pembelajaran yang menarik, yang menyenangkan, dan berdampak baik pada diri anak, serta mengenali lebih dalam karakter latar belakang siswa, keluarga, lingkungannya dengan menjalin komunikasi dengan orang tuanya. Hal ini bisa dilakukan dengan kunjungan ke rumah atau home visit, memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak melalui pemilihan media pembelajaran yang bervariasi, baik berupa gambar, video, maupun audio, atau pembelajaran yang berbasis pada permainan, game based learning, atau memberikan pembelajaran yang menarik dan menantang, yaitu problem based learning di kelasnya. Demikian kesimpulan dan refleksi saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.